Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Tinggal selangkah lagi harapan pemerintah melalui Sovereign Wealth Fund yang bernama Indonesia Investment Authority akan segera hadir untuk menarik investasi dari berbagai belahan dunia. Siapakah calon kuat yang akan menakodai lembaga pengelola investasi ini? Karena santer dikabarkan sejumlah nama calon ini sudah tidak asing lagi. Banyak yang dari kalangan profesional dan juga bahkan ada pula yang pernah menduduki posisi di pemerintahan. Langsung saja kita simak bersama calon nakoda SWF Indonesia. Ya, kita mulai dari kandidat yang pertama. Ada Gita Wirjawan. Anda tentu sangat mengenal ya sosok yang satu ini karena di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gita menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Nah, selama menjabat, Gita ini dikenal berhasil menorehkan pencapaian yang cukup memuaskan. Di bawah pimpinannya, penanaman modal langsung Indonesia ini berhasil meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya 11 miliar dolar pada tahun 2011 menjadi 19 miliar dolar pada tahun 2011. Nah, selain itu menariknya Gita juga diangkat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2011 hingga tahun 2014. Nah, prestasinya ini juga cukup patut diapresiasi karena perlu diketahui Indonesia saat itu akhirnya punya undang-undang tentang perdagangan yang jelas. Karena selama itu peraturan soal perdagangan masih merupakan undang-undang yang warisannya ini adalah dari pemerintahannya Hindia Belanda yang sebenarnya ini sempat berlaku ataupun sudah berlaku sejak tahun 1934. Nah, kita beralih ke calon yang kedua. Kali ini memang kiprahnya ini berada di bisnis keuangan. Ada Rizal Ghazali. Nah, dia ini merupakan presiden direktur dari Credit Suisse Sekuritas Indonesia. Nah, Credit Suisse ini adalah salah satu bank investasi dan manajemen investasi ternama di dunia asal Swiss. Rizal sendiri sudah bergabung selama hampir 22 tahun sejak ia meniti karir sebagai relationship banker. Adapun dirinya ini juga turut ikut serta dalam banyak transaksi penting seperti IPO Bank Mandiri, IPO perusahaan gas negara atau Pegas, hingga penawaran obligasi internasional Excel Komindo. Kemudian masih dari kalangan profesional, kali ini juga ada M. Arsyad Razid, Presiden Direktur dari PT Indika Energi. Nah, kurang lebih 5 tahun memimpin perusahaan pertambangan itu, ia sempat mengungkapkan nih bahwa pada tahun 2017 lalu perjalanan ini cukup menantang. Bagaimana ia ini harus membangkitkan Indika Energi dari kerugian yang dialami selama 4 tahun berturut-turut. Nah, masih ada lagi calon lainnya, kami akan lanjutkan di slide berikutnya. Ya, ternyata juga ada mantan Direktur PT Dana Reksa yaitu Arief Budiman. Nah, menariknya Arief ini pernah menjabat sebagai Direktur Keuangannya PT Pertamina pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Sehingga dirinya ini memang memiliki pengalaman soal pengelolaan keuangan baik itu di industri finance dan juga di industri migas. Lalu berikutnya juga ada calon yang tidak kalah kuat nih. Ada keponakannya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yaitu Pandu Patria Syahrir. Nah, Pandu ini ternyata memiliki segudang tanggung jawab. Kita lihat cukup banyak ya. Apa saja sih jabatannya? Pertama, Komisaris Bursa Efek Indonesia. Kedua, Direktur PT TBS Energi Utama, perusahaan bidang batubara yang kebetulan juga pemiliknya merupakan pamannya, Menko Luhut. Lalu juga masih ada lagi, Pandu ini adalah Presiden Komisaris Sea Group Indonesia yang menaungi e-commerce Shopee. Dan hingga kemudian, dia ini juga adalah Managing Partner dari Indis Capital, perusahaan modal Ventura yang investasinya ini fokus di bidang startup. Dan last but not least kita sampai ke kandidat yang terakhir, ada Thomas Rikasi Lembong. Ini sepak terjangnya dalam pemerintahan cukup banyak. Ini dimulai ketika ia ini terpilih sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015. Lalu hanya selang satu kemudian ia langsung digeser menjadi Kepala BKPM hingga tahun 2019. Dari track recordnya ini juga cukup memuaskan ya. Dulu ia juga bertugas untuk mendongkrak aliran investasi luar negeri. Dan ini memang sudah bukan hal yang baru buat Thomas Lembong karena pada hitungan bulan saja ketika itu atau sekitar pada tahun 2016 saat ia masih menjabat sebagai Kepala BKPM, realisasi investasi asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal kedua di tahun itu mampu mencapai rekor tertinggi dengan kenaikan 12,3% secara year on year.
Lalu tugas apa saja sih yang menanti para calon kandidat ini jika nantinya memang terpilih sebagai komando di Indonesia Investment Authority? Kita akan lihat. Ya, ada harapan besar dari kesuksesan Sovereign Wealth Fund ini yang harus didukung dari struktur kelembagaan dan juga manajemen yang kuat. Karena tujuan Presiden Jokowi itu sangat ingin investasi di Indonesia tidak hanya fokus mempercepat pembangunan, tapi juga harus memperluas lapangan kerja bagi rakyat. Inilah fungsi dan tugas serta kewenangan yang menjadi tanggung jawab besar. Pertama, melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan. Kedua, menjalankan kegiatan pengelolaan aset. Ketiga, melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian atau di sini dalam halnya adalah trust fund. Dan keempat adalah menentukan calon mitra investasi, lalu kemudian memberikan dan menerima pinjaman. Hingga yang terakhir, menata usahakan aset. Nah, semuanya ini cukup krusial, tapi ini belum selesai sampai sini karena masih ada targetnya. Pembentukan lembaga ini sebetulnya dibutuhkan untuk memenuhi pembiayaan yang besar dan pastinya Presiden Jokowi ini ingin sekali aliran investasi dari SWF ini ke depannya mampu berkontribusi untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi membocorkan nih, dengan modal awalnya pemerintah di SWF sebesar 15 triliun rupiah yang kemudian akan dilanjutkan hingga 75 triliun rupiah nanti, kalau bisa dan mungkin tercapai sebulan atau 2 bulan nanti, kira-kira target investasi yang masuk ke SWF ini harus tidaknya bisa mencapai 20 miliar dolar atau sekitar 280 triliun rupiah. Tentunya target ini sangat fantastis sekali ya, sehingga makin gak sabar lagi pastinya apakah sebentar lagi nama-nama dari daftar calon berikut ini akan terpilih oleh Presiden Jokowi untuk menduduki pucuk pimpinan di Sovereign Wealth Fund. Tentu kita akan nantikan bersama.